Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Rahmayanti dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani kelas 3C NIM 2007208. Di sini saya akan memberikan tanggapan tentang presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan gerak. Di mana kita tahu bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu memiliki artian yang berbeda, di mana pada pertumbuhan itu adalah dilihat secara kuantitatif atau dapat dilihat secara fisik, di mana pada pertumbuhan itu dapat dilihat dari adanya pertambahan berat badan, adanya tinggi badan yang dapat diukur. Sedangkan pada perkembangannya itu adanya peningkatan pada sel atau jaringan yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, tapi ada salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dan sangat banyak mempengaruhi, yaitu ada faktor genetik, di mana faktor genetik ini dapat mempengaruhi perkembangan. Contoh dari faktor genetik dapat mempengaruhi perkembangan ini yaitu di mana jika ayah dan ibu memiliki tinggi badan atau tinggi badan yang tinggi, maka anaknya juga dapat mempunyai postur badan yang tinggi. Selanjutnya ada fase-fase perkembangan. Fase-fase perkembangan ini dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase yang pertama ada fase bayi, di mana pada fase bayi ini dimulai sejak bayi itu lahir sampai usia 18 bulan, 18 atau 24 bulan. Selanjutnya ada fase anak-anak awal. Pada fase anak-anak awal ini dimulai pada saat usia bayi sampai usia 5-6 tahun, di mana pada fase anak-anak awal ini bisa juga disebut fase prasekolah. Pada fase ini anak-anak mulai diajarkan agar nantinya siap untuk berada di fase sekolah. Nah, yang ketiga itu fase anak-anak tengah. Nah, pada fase anak-anak tengah ini biasanya sering disebut dengan fase sekolah. Umurnya dari usia 6 tahun sampai 11 tahun biasanya anak-anak sekolah dasar. Yang terakhir atau fase remaja, di mana fase remaja ini adalah fase peralihan dari fase anak-anak ke fase dewasa awal, di mana pada masa remaja ini dimulai dari umur 10 sampai 12 tahun. Pada fase remaja ini seseorang mengalami pubertas, di mana kalau di perempuan itu mengalami menstruasi, kalau di laki-laki mungkin mengalami mimpi basah atau adanya perubahan postur tubuh. Nah, yang nantinya berakhir di usia kira-kira 18-22 tahun. Nah, selanjutnya ada perkembangan gerak. Kita tahu bahwa tadi ya perkembangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, perkembangan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor biologis, faktor lingkungan, kognitif, dan afektif. Kita tahu bahwa gerak itu melibatkan fisik, di mana pada perkembangan gerak ini yaitu perkembangan fisik yang secara fungsional. Nah, selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini lebih kepada kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu. Nah, selanjutnya ada perkembangan afektif. Perkembangan afektif ini lebih kepada sikap atau perilaku emosional seseorang. Selanjutnya ada sejarah perkembangan dan perkembangan gerak. Nah, pada sejarah pertumbuhan dan perkembangan ini, manusia melalui beberapa fase. Yang pertama ada fase sebelum lahir. Fase sebelum lahir ini dimulai pada saat sel telur sang ibu dibuahi oleh sel sperma sang ayah, dan pada saat bayi baru lahir usia 9-10 hari. Selanjutnya ada masa bayi baru lahir. Masa bayi baru lahir ini dimulai pada saat usia bayi umur 10-15 hari. Selanjutnya ada masa bayi. Masa bayi ini dimulai
dari umur bayi umur 10 minggu sampai umur 2 tahun. Nah, selanjutnya setelah masa bayi ini ada masa balita. Masa balita ini dimulai dari umur kurang dari 5 tahun. Selanjutnya ada masa anak-anak awal. Masa anak-anak awal ini dimulai dari anak usia 5 tahun atau sering disebut usia anak prasekolah, di mana pada masa anak-anak awal ini, anak-anak ini mulai dikenalkan tentang bagaimana caranya membaca, belajar berhitung, agar dapat siap untuk memulai masa persekolahan. Nah, selanjutnya ada masa anak-anak akhir. Pada masa anak-anak akhir ini biasanya anak-anak sudah mulai atau disebut masa sekolah, di mana anak-anak ini sudah mulai sekolah dari umur 6-12 tahun. Selanjutnya ada masa puber atau masa remaja. Pada masa puber ini dimulai biasanya dari umur 12 tahun, 15 tahun, sampai 16 tahun. Selanjutnya ada teori nepotisme. Pada teori nepotisme ini, mereka berorientasi kepada biologis, di mana maksudnya pada teori nepotisme ini yang mempengaruhi perkembangan anak itu adalah secara biologis. Jadi faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan dan faktor pendidikan itu tidak berpengaruh kepada perkembangan anak. Selanjutnya ada teori empirisme, di mana teori empirisme ini beranggapan bahwa yang mempengaruhi perkembangan anak itu adalah faktor lingkungan. Selanjutnya ada teori konvergensi, di mana teori konvergensi ini adalah teori titik temu, di mana pada teori ini faktor biologis dan faktor lingkungan itu sama-sama mempengaruhi perkembangan. Dalam artian, dalam teori konvergensi ini, seseorang itu memiliki potensi yang dibawa sejak lahir atau biologis, tetapi dapat dipengaruhi juga dari faktor lingkungan yang mempengaruhinya itu sesuai kebutuhannya. Yang selanjutnya itu teori interaksionalisme, yang terkenal itu dari pendapatnya Piaget bahwa manusia itu sama-sama melalui 4 tingkatan yang sama dan melalui tingkatan-tingkatan yang sama. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.